berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat untuk mengajukan gugatan cerai antara lain apabila terjadi pertengkaran atau perkelahian secara terus-menerus antara pasangan suami istri atau pasangan suami istri tersebut itu terlibat perselingkuhan. Permasalahannya, sekarang ini trennya justru pasangan yang melakukan perselingkuhan, istri yang kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dan karena perselingkuhannya inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya pertengkaran atau perkelahian terus-menerus antara pasangan suami istri. Dan dengan adanya gugatan cerai tersebut, menjadi alat untuk mengesahkan apa yang dilakukan oleh istri yang berselingkuh tadi. Salah satu faktor dari tingginya tingkat perceraian saat ini karena adanya perselingkuhan. Perselingkuhan inilah yang kemudian bisa menjadi alasan atau pemicu sehingga terjadilah perceraian. Karena apa? Karena perselingkuhan tadi bisa menyebabkan pertengkaran atau perkelahian terus-menerus antara pasangan suami istri dan mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga. Atau tidak mungkin lagi dalam satu rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Kalaulah misalnya seorang istri kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, permasalahannya justru terkadang yang terjadi adalah sudahlah dia yang selingkuh, dia pula yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Alasannya, dia dengan pasangannya atau suami atau istrinya tersebut itu seringkali terlibat pertengkaran atau percekcokan terus-menerus. Padahal seperti yang saya sampaikan tadi, pertengkaran atau perkelahian tersebut itu dipicu karena adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh si penggugat tersebut. Pertanyaannya, etis nggak sih? Udahlah dia yang melakukan perselingkuhan, tapi dia juga yang mengajukan gugatan cerai ke pengadilan dengan alasan pertengkaran terus-menerus. Menurut saya, kalau pasangannya yang berselingkuh, yang kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka tindakan ini sebagai tindakan yang tidak etis. Karena mengingat dia adalah pihak yang menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangga. Nantinya, pengadilan yang akan mempertimbangkan berbagai bukti dan keterangan yang berasal dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak sebelum memutuskan apakah nantinya gugatan cerai tersebut dikabulkan atau diterima oleh majelis hakim. Hanya saja, dalam proses tersebut, pengadilan juga dapat mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab utama sehingga terjadi keretakan dalam rumah tangga tersebut. Dan hal tersebut itu sangat mempengaruhi keputusan, khususnya menyangkut tentang hak asuh anak. Biasanya, pasangan yang melakukan perselingkuhan akan kehilangan haknya untuk mengasuh anak. Memang tidak bisa kita pungkiri kalau ada saja pihak yang kemudian memanfaatkan gugatan cerai untuk mengesahkan hubungan perselingkuhannya. Walaupun tindakan itu bisa merusak moral atau etika dalam pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat. Harapannya, majelis hakim yang nantinya memeriksa dan mengadili perkara bisa untuk mempertimbangkan untuk menolak gugatan cerai kalau si penggugat ternyata terbukti melakukan perselingkuhan. Dengan catatan, pasangannya memang masih mau menerima istrinya yang berselingkuh tadi untuk kembali pulang dan kemudian memperbaiki rumah tangganya secara bersama-sama. Apalagi kalau misalnya dalam perkawinan tersebut itu sudah dikaruniai anak. Kalau sampai si penggugat yang mengajukan gugatan cerai ternyata terbukti melakukan perselingkuhan, maka demi hukum, gugatannya itu harus ditolak. Atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian di tingkat pengadilan. Hal ini perlu untuk menjadi dasar atau pemahaman demi tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat.